adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini setiap kita masih Tuhan izinkan untuk dapat berkumpul bersama-sama di ibadah kali ini. Walaupun ibadah ini masih dari rumah, tapi kita mau sama-sama yakin dan percaya kalau sebentar lagi Tuhan akan izinkan setiap kita untuk sama-sama beribadah di gereja ya. Kita mau sama-sama berdoa biar nanti kiranya Tuhan bisa meredakan pandemi ini dan setiap kita bisa sama-sama datang ke gereja untuk beribadah seperti dulu lagi. Nah, adik-adik gimana kabarnya pada hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pada hari ini sama-sama bersuka cita, adik-adik semua dalam keadaan sehat, bukan? Nah, pada hari ini kita mau sama-sama rendahkan diri, kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita juga mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama seperti biasanya ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Setiap kami masih Tuhan izinkan untuk sama-sama datang beribadah, walaupun ibadah ini masih dari rumah masing-masing Tuhan, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa sebentar lagi Tuhan akan izinkan setiap kami untuk dapat datang ke gereja bersama-sama, memuji menyembah Engkau seperti dulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri, atas setiap berkat yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami, bahkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Dan sebentar Tuhan, setiap kami mau sama-sama mulai ibadah ini, biar kiranya Bapa Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan yang menyertai setiap internet kami, setiap peralatan yang kami gunakan, agar kiranya saat kami sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan setiap kami saat sedang mendengarkan firman Tuhan tidak ada kendala ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Persiapkan setiap hati kami biar firman yang nantinya kami dengar dapat menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami, dan kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau sama-sama naikkan setiap ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita mau sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau sama-sama katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
katakan, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih Tuhan yang masih Tuhan sediakan sampai pada hari ini. Setiap kami masih Tuhan izinkan untuk dapat datang beribadah, untuk dapat datang memuji, menyembah Tuhan pada hari ini. Dan sebentar ya Bapa, setiap kami ingin bersuka cita lebih lagi atas nama Tuhan. Kami ingin sama-sama melompat untuk nama Tuhan. Biar kiranya Bapa, roh sukacita daripada Tuhan turun atas rumah kami masing-masing, memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat Tuhan untuk memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Mari adik-adik kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji, kita mau sama-sama sembah Tuhan dengan lebih semangat lagi, dan kita mau menari untuk nama Tuhan ya. Mari adik-adik, tahu lagunya semua ya, dengar dia panggil nama saya. Jadi adik-adik nanti bisa pakai gerakannya. Kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah, oh giranglah. Giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, ya ya ya, ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Mari adik-adik kita mau lebih semangat lagi ya memuji Tuhan. Pada hari ini kita mau sama-sama senangkan hati Tuhan lewat pujian kita, lewat ucapan syukur kita, lewat penyembahan kita. Sekali lagi kita katakan dari awal, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku
adik-adik dipersilahkan untuk duduk lagi ya. Sebentar kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tapi sebelum itu kakak mau ingatkan adik-adik semua, adik-adik yang mau ambil Alkitabnya boleh diambil dulu, dan juga adik-adik yang mungkin mau catat firman Tuhannya boleh disiapkan catatannya. Nah, kita juga mau sama-sama satukan hati lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Biar kiranya setiap pujian penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar tiba saatnya setiap kami mau duduk diam, kami mau pasang telinga kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap firman yang nanti kami dengar dapat memberkati setiap kami, dapat mengubahkan kehidupan kami, dan kami mengetahui isi hati Tuhan yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menyerahkan juga kakak kami yang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Engkau memakai kehidupannya lebih luar biasa lagi. Dan biar kiranya setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini dapat memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Tunggu Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kita mau angkat tangan kita dan katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa,
Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua masih dalam sukacita yang luar biasa. Nah, adik-adik sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kakak mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh beribadah, kami bersyukur Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Kini tiba saatnya kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada. Engkau lawat setiap kami, Engkau jamah setiap kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Sehingga ketika kami datang di hadirat Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh mengalami perubahan. Tuhan, kami juga sekarang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati kami, biar kami tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami, mengingat firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami juga memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan setiap kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan dengan tema berjanjilah kepada Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi ya, temanya berjanjilah kepada Tuhan. Apa adik-adik temanya? Berjanjilah kepada Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu nih. Apakah adik-adik pernah membuat perjanjian dengan seseorang atau berjanji terhadap seseorang? Misalnya, ketika adik-adik melakukan kesalahan terhadap orang tua, terus orang tuanya memarahi adik-adik, lalu adik-adik berjanji bahwa Ma atau Pak, aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi, atau aku berjanji aku tidak akan berbuat seperti itu lagi. Atau ketika adik-adik berkata kasar kepada teman-teman adik-adik, lalu adik-adik dibenci, adik-adik meminta maaf ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah itu kan adik-adik mengucap sebuah perjanjian bahwa maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah atau adik-adik juga mungkin pernah berjanji kepada Tuhan ketika adik-adik berdoa, Tuhan, saya tidak akan nakal lagi, saya mau supaya Tuhan berkati saya, supaya saya tidak melawan orang tua saya lagi. Itu juga adik-adik melakukan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Nah, tetapi tidak disadari, ternyata hari-hari ke depannya adik-adik melakukan kesalahan itu lagi. Adik-adik mengingkari janji kepada orang tua, kepada temannya, dan juga kepada Tuhan. Jadi adik-adik melawan orang tua lagi, adik-adik nakal, adik-adik masih berkata kasar kepada teman atau kepada siapapun. Itu namanya tidak tepati janji kita. Nah, tetapi adik-adik hari ini kita akan belajar dari kisah Hana yang juga membuat perjanjian dengan Tuhan. Kisah ini diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama. Kakak ulangi, 1 Samuel pasal yang pertama. Jadi dikisahkan bahwa di sebuah kota ada seorang pria yang bernama Elkana. Elkana ini memiliki 2 orang istri, yang satunya namanya Penina, yang satunya lagi namanya Hana. Yang Penina ini memiliki anak, tetapi Hana tidak dikaruniai anak. Nah, jadi Elkana ini juga merupakan seseorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, sehingga setiap tahun dia selalu meninggalkan kotanya dan pergi sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, dan ketika Elkana mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia membagikannya kepada istri-istrinya.
kepada Penina dan Hana, tetapi kepada Penina dan anak-anaknya dia memberikan sebagian korbannya, tetapi kepada Hana hanya satu bagian. Walaupun dia mengasihi Hana, tetapi karena Hana tidak memiliki anak, karena Tuhan menutup kandungan Hana, jadi dia hanya memberikan ke Hana satu bagian. Nah, dan si Penina ini selalu menyakiti hati Hana karena Hana tidak memiliki anak. Tuhan menutup kandungan Hana sehingga Penina selalu punya kesempatan untuk mengata-ngatai Hana sehingga dia menyakiti hati Hana. Nah, tetapi pada suatu ketika mereka berada di bait suci, dan saat itu Hana sedang sakit hati, jadi Hana menangis terseduh-seduh. Sehingga Hana menangis dan dia berjanji kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama di 1 Samuel 1 pasal yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, jadi Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan, jikalau Tuhan mengingat saya, jikalau Tuhan tidak melupakan saya, kiranya Tuhan memberkati saya dengan seorang anak laki-laki, memberikan saya seorang anak laki-laki. Dan ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, Hana menangis di hadapan Tuhan, Imam Eli berpikir bahwa Hana ini sedang mabuk, tetapi tidak. Hana menjawabnya. Hana berkata bahwa di dalam pasal yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, dan ketika itu juga langsung si Imam Eli ini memberkati Hana. Di dalam pasal yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, jadi sebelumnya itu Hana ini dia selalu bersusah hati, tidak mau makan, tetapi setelah dia berdoa, setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, setelah dia menangis, berdoa dengan sungguh-sungguh, dia memiliki sukacita yang luar biasa sehingga dikatakan bahwa dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dan setelah setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Adik-adik tahu nggak siapa nama anak laki-laki Hana? Hayo, namanya Samuel. Mari sama-sama kita baca dalam ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi adik-adik dari ayat 11 yang tadi kita baca, Hana meminta seorang anak laki-laki, dan di sini Tuhan juga mengaruniai Hana anak laki-laki. Satu hal yang kita pelajari bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berjanji kepada Tuhan dan meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, tetapi di sini kita mau lihat apakah Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat 28. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli.
Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik kita lihat di sini bahwa Hana ini menepati janjinya kepada Tuhan. Waktu dia tidak memiliki anak, dia meminta kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kalau Tuhan mengingat aku, Tuhan tidak melupakan aku, maka Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada engkau. Dan di sini Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Jadi yang perlu kita pelajari dari Hana adalah kita harus belajar untuk menepati janji kepada siapapun itu. Ketika kepada orang tua kita berjanji, atau kepada teman, kepada Tuhan, kita harus menepati janji kita supaya kita diberkati seperti Hana. Oke adik-adik, hanya ini yang dapat kakak bagikan. Semoga memberkati adik-adik. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena hanya oleh kemurahan-Mu hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan tentang berjanjilah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga belajar, kami mau belajar sehingga ketika kami berjanji kepada siapapun, ketika kami membuat janji dengan siapapun, mampukanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh menepati setiap janji-janji kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan nama Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik kasih nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya pada adik sudah dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abimaranatha. Fellowship Abimaranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terada di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pada jam 9 pagi. Ibadah yang dapat diakses melalui YouTube channel Abimaranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa selalu untuk protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.